Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi sama salah satu pemuda yang luar biasa. Nah, ini sebentar. Ya, malam hari ini kita akan mulai ngobrol lagi soal perjalanan anak muda yang memasuki dunia usaha. Nah, seperti apa kisahnya nanti kita akan simak baik-baik ya sama orang yang luar biasa ini. Nah, ini sebetulnya adalah tamu kita kali ini adalah teman saya sendiri ya, teman SMA, dan sekarang dia bergelut di dunia usaha. Nah, kira-kira usahanya gimana? Apakah lancar terus? Ataukah ada kendala-kendala? Ataukah ada hal-hal yang memang membuat apa ya? Membuat terpuruk gitu karena saking beratnya atau gimana? Nanti kita dengarkan sama-sama ya. Oke, ini sebenarnya pembicaraan sudah hadir. Ya, ini Mas Ferry. Coba saya panggil ya. Mana nih orangnya ya? Hmm, siarkan, oke. Oke, sambil menunggu Mas Ferry hadir, barangkali nanti ada teman-teman yang pengen tanya soal usaha ya, merintis usaha dari awal, mulai dari nol, itu caranya gimana? Sebentar, aku udah masuk, oke. Ini saya tak panggil ya Mas, tapi kok gak iso. Siarkan langsung, harusnya bisa sih. Nah, ini dia pembicara yang sangat luar biasa. Halo, Assalamualaikum, Mas Ferry. Oke, sebelum kita Wabarakatuh, Mas Yadi. Fer, ini memang harus ada ya Fer. Sementara kita menggunakan bahasa Indonesia ya Fer. Meskipun ketika kita ngobrol ya menggunakan ya biasa lah bahasa Jawa gitu ya. Nah Fer, sebelum kita memulai obrolan malam hari ini, saya ingin memastikan koneksinya Ferry aman nggak? Oh, pakai wifi ya? Aman pakai WiFi ini. Oke, Lancar ya? pakai wifi. Nah, ini sebelum perkenalan dari Mas Ferry, saya ingin memperkenalkan secara singkat ya. Kemarin yang sudah saya buatkan di pamflet itu, ada beberapa hal yang menarik yang kemudian saya tampilkan di pamflet. Ferry Yelianto namanya, nama lengkapnya ya. Nah, Mas Ferry ini adalah alumni Polines. Iya kan? Bener kan, Mas? Bener ya? Oke. Alumni Polines dan sekarang adalah buruh aktif. Nah, ini ternyata Mas Ferry ini masih muda tapi sudah memburuh ya. Terus suka berorganisasi. Lalu berikutnya baru 3 tahun ini mencoba berwirausaha dan masih aktif bekerja di perusahaan. Nah, itu adalah perkenalan singkat. Lebih lengkapnya coba kita dengarkan langsung perkenalan dari Mas Ferry. Monggo Mas Ferry. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang semuanya di podcast Ngobrol Santuy milik Mas Riyadi Widianto ini. Ini Iya. udah podcast ke-7 ya Mas ya? Saya ikut meramaikan aja ya Mas ya. Sebagai Oke. kawan yang baik. Jangan terpaksa, Mas. Ya, itulah. Ya nanti tinggal kalau kayak saya ke Semarang tinggal Oke, ditraktir aja Mas. siap. Ya, kenalan dulu Mas Ferry. Ya itu.
Nah, profilnya kurang lebih itu sama. Jadi saya lulus Polines tahun 2017. Terus setelah itu pertama sih masih menganggur ya Mas. Seperti kebanyakan wisudawan sebagian besar. Itu sekitar 6 bulan waktu itu. Dari mulai September sampai Maret menganggur. Ada beberapa kegiatan juga yang saya lakukan pas saat menunggu menjadi mencari kerja. Nah, setelah itu setelah 5 bulan, bulan Mei itu saya masuk di perusahaan di Boyolali, salah satu perusahaan Boyolali itu olahan daging ayam sampai sekarang 3 tahun sampai sekarang. Nah di sela-sela pekerjaan itu karena dulu basicnya di kampus itu kan kita ikut kegiatan juga, contoh itu di UKM, KMJ atau di senat mahasiswa seperti itu. Saat bekerja itu karena kebetulan saya itu di perusahaan teknisi, jadi kegiatannya masih agak longgar seperti itu. Jadi ada waktu-waktu ketika setelah pulang itu kan kita bekerja 1 hari 8 jam. Nah, ketika tidak lembur di rumah itu kan jauh dari rumah, kita nggak di rumah. Ketika kita nggak di rumah kan di kontrakan mau ngapain ya itu. Contoh, akhirnya saya tuh pas di Boyolali akhirnya mulailah merintis, mulai tertarik dengan dunia usaha. Padahal sebelumnya di kampus tuh sama sekali nggak terpikir gitu untuk memasuki dunia usaha gitu. Oke. Aja sih Mas. Jadi sebenarnya Tambahnya. ketertarikan tentang dunia usaha ini ketika di kos mau ngapain gitu ya. Kalau Mas Ferry bisa tertarik ke situ. Kalau saya di kos ya rebahan gitu. Nggak sama sekali nggak produktif ya Mas. Oke, itu perkenalan sedikit dari Mas Ferry. Nah, yang semoga nanti cerita-ceritanya sangat menginspirasi dan saya ya kurang lebih tahu lah backgroundnya dari Mas Ferry itu seperti apa. Nah ini sebelum kita membicarakan topik utama kita Mas Ferry, ini yang sesuai dengan judul perjalanan anak muda yang memasuki dunia usaha ya. Ini Mas Ferry ini masih muda kan ya? Umurnya berapa Mas Ferry? Ya. Oh, 25 tahun. 25 tahun. Ya, masih muda lah ya. Ya, gini Mas Ferry, kita kan tahu ya sebagai apa ya, alumni dari salah satu perguruan tinggi negeri gitu kan. Masnya kadang juga terpikirkan di benak kita pengen mencoba usaha, gitu kan Mas Ferry. Namun saya sendiri juga merasakan sempat punya banyak pikiran soal bagaimana cara memulai usaha ya. Sebentar, ini kok jaringannya Mas Ferry. Halo Mas Ferry. Ya. Ini kayaknya jaringanmu Mas. Oh iya, tak ganti. Oke, sambil menunggu Mas Ferry memperbaiki jaringannya, barangkali nanti ada teman-teman yang pengen bertanya langsung bagaimana caranya untuk merintis usaha mulai dari nol. Nah ini kan kadang itu yang menjadi persoalan kita semua ya. Ketika ingin memulai tapi nggak tahu cara memulainya itu bagaimana dan harus memulai dari mana. Nanti coba kita obrolkan kira-kira bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu. Aduh, ternyata keluar ya malahnya. Oke, kita tunggu dulu. Mas Ferry masuk lagi. Ini memang karena live di Instagram ya, jadi agak bergantung dengan jaringan. Ya, kita sambil nunggu, sambil menyapa teman-teman yang sepertinya ini antusias ya, dan kebanyakan adalah temannya Mas Ferry. Oh enggak juga, Ding. Ini ada temanku juga. Oke, ini Mas Ferry sudah masuk, kita coba panggil. Mas kok agak mirip ya? Mirip siapa ini? Kita memang temenan dari SMA, Mbak. Oh, ini kayaknya tahu ya aku ya, yang baru baru aja follow ya kayaknya ya. Halo Mas Ferry, kok nggak ada gambarnya Mas? Udah muncul belum? Gambarnya, oh ya, oke. Baru muncul loh. Oke.
Ini dari tadi muter ya. Udah lancar belum? Masih muter Mas gambarnya. Mas kok agak mirip. Iya Mas, emang agak mirip. Karena kita sedaerah ya. Oke, Pia Mas Ferry. Aman jaringannya. Aman. Udah Tapi bisa ya? di sini aku masih muter. Sebentar. Nah, kayaknya udah lancar. Udah lancar. Oh, udah. Semoga lancar Udah ya, Mas. Mas. Udah. Oh, di sini nggak muter. Apa punya aku ya? Ya wis. Coba kita mulai lagi. Mas Ferry, Ya. dengar ya suaraku ya? Ya, Mas ya. Dengar. Oke, kita memasuki awal ya dari pembicaraan malam hari ini berkaitan dengan anak muda yang memasuki dunia usaha. Berani coba. Nah, itu pertanyaan yang penting karena ini seringkali tidak bisa kita jawab sendiri. Meskipun misal kita yang punya ide ya, misal kita sendiri yang punya ide ingin memulai usaha gitu. Misalnya usaha apalah, usaha bisnis kecil-kecilan gitu. Tapi pertanyaannya, berani coba. Ini agak susah dijawab karena memang seringkali kita kesulitan untuk memulai dari mana gitu. Nah, itu gimana Mas pendapatnya atau pandangannya soal memulai usaha ini? Kalau untuk itu sih tergantung kita ini ya. Pertama emang pas awal tuh dulu sempat kepikiran kan gimana ya. Maksudnya kita pasti kebanyakan orang tuh ketika sudah bekerja tuh pasti kerasa capek itu pasti semua orang ngerasain itu. Dan waktu itu ya karena ini pertama mindset dulu Mas. Jadi tahun Ah, pertama itu jadi tahun 2018 di tahun 2018 itu waktu saya Expo Lali itu kan dekat dengan Solo ya itu ya. Waktu itu sering ada seminar tentang kewirausahaan. Jadi iya. uh, jadi itu diadakan setiap minggu. Jadi tiap minggu akhir pekan itu pasti ada jadwal itu. Entah mau datang apa enggak itu ada gitu. Jadi pas malam itu kegiatannya malam kan itu. Jadi pas di sela-sela kalau udah selesai bekerja gitu, saya langsung ke Solo gitu. Pas di Solo itu ya dijelaskan bahwa apa ya istilahnya awal mulanya kan saya nggak tertarik sama dunia usaha, belum ada bayangan sama sekali gitu kan. Nah dari situ selama 1 tahun pas ikut kegiatan-kegiatan mereka kumpul-kumpul sama orang-orang pertama lingkungan ya, lingkungannya itu orang-orang yang punya apa istilahnya masukan-masukan yang positif itu loh, kegiatan-kegiatan positif itu akhirnya lama kelamaan kita jadi apa ya merasa aku harus juga bisa gitu kan. Itu tiap seminar Ah, itu pasti ditanya gini, usahanya apa gitu. Dulu saya ngarang-ngarang gitu pas awal saya masih ini gitu, saya guru kok di pabrik, saya teknisi di pabrik ah, belum gitu. Terus pertemuan bulan berikutnya kita mulai ngarang-ngarang, oh saya ini Bu Pak buat apa istilahnya mesin-mesin otomatis untuk kegiatan produksi teman-teman UKM atau untuk mesin malah keran otomatis untuk teman-teman yang pengen membuat misal di masjid ada keran mereka mau buat kerannya itu otomatis, saya masuk di situ. Awalnya juga backgroundnya masih sama seperti kegiatan yang sehari-hari aku buat gitu loh. Jadi kan di pabrik aku kerja sebagai teknisi kayak gitu kan. hmm, Akhirnya bidang pertama bidang yang aku ambil juga seputaran itu. Jadi kenapa nggak aku buat pas di rumah mikirin itu juga kan toh dan dipikirkan juga sama gitu. Apalagi ketika kita masih di perusahaan kita dapat inspirasi-inspirasi yang kira-kira bisa kita terapkan di istilahnya kegiatan kita gitu, kegiatan usaha kita. Yang itu sama sekali nggak ganggu konsentrasi, masih dalam satu konteks yang sama gitu. Tuh. oke. Itu Mas. Berarti memang yang pertama harus dikuatkan adalah mindsetnya dulu ya Mas. Jadi karena itu Itu sangat satu. penting menurut saya, ya, apapun yang kita ingin tuju, mindsetnya itu harus pas dulu.
Jadi ketika misal kita pengen coba usaha, tapi ketika mindsetnya kayak masih ragu-ragu, percuma. Keinginan itu hanya berhenti di pemikiran kita, tapi nggak ada aksi sama sekali. Nah, berarti sementara Mas Ferry ini masih bekerja di perusahaan sambil nyambi usaha gitu? Iya, betul. Cuman sekarang ini lebih ekstrim kegiatannya. Apa itu Mas? Jadi itu bertahap sebenarnya. Dulu kan kisah aku kan dari tahun pertama itu, jadi 1 tahun itu kan ikut seminar-seminar aja. Jadi Ah, ikut seminar, terus teman yang punya usaha kita datang ke situ cerita-cerita gitu. Dari situ lama kelamaan kita jadi ketularan mas. Jadi oh ya oh ini gitu. daerah kayaknya. Iya. Terus akhirnya ya itu akhirnya coba-coba buat usaha gitu. Di awal-awal sih banyak ini sih, masih banyak apa istilahnya, masih kurang ini kurang itu gitu, masih coba-coba, masih mencari-cari apa sih yang pas gitu. Ya dulu pernah ada, oh iya satu lagi, ketika udah ada rasa ingin itu mas, ingin membuat seperti itu usaha itu, yang pelajari di awal itu kita emang yang untuk punya usaha itu kita butuh mentor bisnis gitu. Semua orang itu sama, semua orang bisa buat usaha, banyak orang yang buat usaha tapi gak banyak orang yang buat usaha tapi didampingi sama mentornya gitu. Entah Hmm. itu mentor itu bisa siapa, teman-teman yang udah berpengalaman atau emang apa namanya, dia emang sebuah entrepreneur ya, itu udah terkenal itu bisa, atau tetangga kita yang punya usaha, kita deket di situ, kita ngobrol-ngobrol. Jadi dulu itu ini mas, awal mulanya itu saya kan pas setelah lulus itu kan, setelah wisuda itu, pas wisuda itu saya ingat juga itu, sama rektornya itu bilang ya silahkan nanti terjun ke masyarakat, bisa nanti bekerja di apa namanya perusahaan atau bekerja di pemerintahan. Dan ada satu kata, dan jangan lupa kalau bisa kalian juga menjadi entrepreneur, bisa membuka lapangan pekerjaan. Wah itu masih Wow. teringat sampai sekarang itu sudah. Jadi wah itu karena kalimat terakhir ya yang diingat-ingat itu kan. Jadi terbayang-bayang itu. Wah, Iya sih. mandat rektor waktu wisuda. Oh gitu. Tuh. Nah, sebelum bekerja resmi di perusahaan itu, saya juga banyak freelance beberapa usaha juga, usaha teman-teman. Contoh, masuk di catering. Pas di catering itu nggak masalah, kita mesti kan kadang ini ada kan mahasiswa yang lulus terus kerja serabutan atau apa, kan ada yang gengsi kayak gitu. Wah, aku lah Ah, kalau nggak masuk itu nggak belum aja gitu. Jadi jangan gitu mas, maksudnya semua hal itu perlu kita coba. Walaupun hal-hal yang sederhana pun kecil itu kadang bisa membuat efek besar pada diri kita gitu. Jadi oh. pas waktu 5 bulan ada macam-macam pekerjaan yang aku lakuin itu. Waktu itu pertama kali lulus itu ini ikut kontraktor, jadi bapak kos. Mentor ya, kembali ke mentor ya, kembali ke mentor. Mentor pertama saya itu setelah kuliah, jujur aja bapak kos saya. Jadi ketika teman-teman udah lulus, sudah pulang kampung semua, saya masih ketinggalan di Semarang sendiri waktu itu mas. Nunggu kos-kosan, satu kontrakan itu tinggal saya yang masih di situ. Karena barang-barangnya itu kan masih banyak di situ, kerdus banyak sekali itu. Akhirnya sama bapak kos ditanya, ini tuh kok nggak diangkut, kapan mau keluar gitu. Bentar pak, belum dapat tempat lagi. Titip ya pak. Itu langsung ditawarin, kamu jurusan apa? Elektro pak. Ya udah, bantuin aku aja gitu buat gambar ini, wiring, diagram, buat gedung gitu. Ya waktu itu mentor pertamaku itu di situ. Di situ dilatih buat apa istilahnya? Kita bertanggung jawab sama pekerjaan kita, buat pelayanan yang bagus kan. Itu kan sektor jasa ya, kontraktor itu kan Iya. jasa renovasi gedung. Jadi semua bergantung sama kliennya itu sebaik mungkin. Jadi kita kalau memang kliennya minta pertemuan jam sekian, kita harus tepat waktu di situ. Itu di situ aku bertahan 2 bulan nih. Sampai bulan Januari udah kehabisan, nggak ada proyek lagi dan nggak digaji. Nah saya menyerah ya, sudah pulang kampung aja ke Wonogiri gitu. Nah di Wonogiri ikut catering, jadi apa namanya yang bawa-bawa itu waiters itu kan. Nah, itu terus ikut anu apa nih saudara ini sewa air conditioner,
tuh sampai jam malam diajarin. Ternyata apa istilahnya ya, pekerjaan non formal tuh emang berat itu, apalagi usaha gitu kan. Kadang kita kalau bekerja di kantor atau apa kan kita rutin ya, maksudnya ya udah pasti jam 8 pagi sampai jam 4 sore pulang gitu. Pas di situ pertama kalinya aku ngerasain itu pas di tempat saudaraku itu, dia kan jasa perusahaan genset sama AC gitu kan. Itu jam 12 malam kita kirim keluar, jadi nggak kenal waktu gitu. Jadi karena kegiatannya pagi, kita otomatis setting alat-alat malam. Kita ke Madiun, ke Ponorogo, itu macam-macam. Terus ke apa namanya? Ya, ke beberapa tempat, kebanyakan di Jawa Timur itu. Malam-malam jam 12 malam. Itu baru merasakan gimana sulitnya bekerja pas di malam hari itu waktu itu. Nah, setelah beberapa akhirnya ada apa namanya tawaran pekerjaan di Boyolali, akhirnya masuklah di Boyolali itu tadi, sampai ikut seminar-seminar itu tadi awalnya itu mas. Oke, jadi Sekitar itu. ceritanya sangat panjang dan menarik ya ini untuk diulik. Ini sebelum kita lanjut lagi, tadi kita coba menyapa teman-teman yang yang baru nonton ya Mas. Ternyata tadi juga ada Explore Wonogiri yang sempat nonton. Ini kayaknya ada orang dalam di situ. Terus ada Galeri Wonogiri, ya itu juga nonton tadi. Tapi kayaknya udah nggak nonton nih. Jadi sangat menarik ya ceritanya Mas Ferry ini, lulusan teknik elektro kemudian kayak berminatnya di dunia usaha. Nah kira-kira ada kaitan nggak Mas tentang alumni elektro sama usaha yang akan digeluti? Kalau dulu iya, dulu Oh iya. awal-awal itu kan jadi mau cari ide usaha itu masuk ke ide usaha ya, kita itu ini dari mentorku tuh bilang tinggal kamu keluar aja ke rumah, di depan rumah diem di situ dengerin tetangganya bilang apa. Misal ada galonku habis, kok susah banget ya cari tukang galon kayak gitu. Tuh berarti nah, terus misal ada temen kehabisan pulsa mau pasang paket tapi satu gerombolan tuh gak ada yang jual pulsa, itu bisa jadi ide usaha. Terus dulu itu aku kenapa awal saya itu ini bikin peralatan kayak semacam alat-alat otomatis gitu, kayak kran otomatis. Itu teman-teman apa namanya, teman-teman mahasiswa banyak gitu yang bingung buatnya gimana sih buatnya lah, karena udah jadi alumni kan kita tahu ya, maksudnya kayak toko-toko cari supplier komponennya di mana itu kan biasanya diminta untuk bantuin buat alatnya kayak itu, buat dampingin. Di situ juga bisa jadi ide usaha kan, itu sama-sama apa namanya dengerin masalah yang ada di sekitar kita dulu. Oh iya Itu iya. paling Iya ya, paham sih konsepnya. Jadi memang berawal dari masalah yang ada ya Mas. Kemudian kita coba cari solusinya. Oke Mas, ini ternyata juga ada temennya yang bertanya kayaknya ya. Tadi ada yang beberapa yang bertanya, apa ini? Saiki kok lemu, Fer? Nah, ini pertanyaan khusus Mas Ferry. Kemudian yang kedua, iya. dulu kos di mana Mas Ferry? Ini mau dijawab sekarang juga boleh Mas. Oh iya. Kan karena apa namanya, nutrisi terjamin. Tempat kerjanya juga tempat kerjanya di ini soalnya mas, apa namanya, tempat pembuat pengolahan makanan. Wah, Jadi pantes ya. ada program 2 tahun kerja di situ harus bisa gemuk. Wih. Harus bisa bertambah berat badan. Jadi selain menggemukkan dompet, ini juga menggemukkan badan ya, Mas. Ini Apa ada tadi yang mas? eh, ada yang Oh bertanya kos, lagi, Mas. kos Ah, oh mau jawab yang kos? Iya ya. yang kapan itu? Gimana? Kos dulu atau sekarang? Sekarang Oh, ya, yang sekarang masih di sekarang ya. Boyolali. Kosnya daerah Boyolali ya. Di Boyolali, Tepatnya di mana? di daerah Pengging, Pemandian Umbul Pengging, itu dekat situ. Alun-alun Pengging. Kalau mau main, kabari aja. Oh, ya kayaknya tahu. Sama masjid, Mas. Mananya? Masjid itu kan sebelah barat alun-alun. Aku sebelah utaranya alun-alun.
sekitar Oh, 100 meter. ya ya, oke. Ini ada yang tanya lagi, Mas. Tanya, apakah akan meninggalkan karir di jalur teknik elektro? Ini temannya Mas Ferry ya. Kalau aku sih enggak sih. Soalnya kan itu apa istilahnya? Kita ilmu ya, ilmu yang udah dikasih kita sebuah kayak anugerah. Itu guru-guru, apalagi itu kan dari guru-guru kita yang mengajarkan sebuah ilmu itu kan ilmu yang baik itu kan harus bukan untuk dihafal kan, tapi untuk diterapkan. Jadi aku sih untuk dunia elektro tetap aku pegang sampai nanti ya. Nah itu kan kita bisa terapkan apa yang udah kita miliki selama Iya. kuliah atau dan pengalaman kerja selama ini bisa kita terapkan ke kegiatan kita gitu. Gak harus untuk bekerja di perusahaan aja. Oke, berarti Karena ya. ini ya, aku dulu tugas akhirnya itu kalau di Politeknik kan tugas akhir mas namanya, bukan skripsi ya. Tugas akhirnya tuh mesin filling and sealing cup sealer gitu kan. Itu alat untuk mengemas minuman secara otomatis gitu. Nah sekarang malah Oh, tujuanku ini akhirnya nanti mau buat sebuah apa ya istilahnya tempat untuk mengemasi produk-produk milik UKM itu. Karena di pekerjaan pun sama juga pengepak di packing juga kan, dan ini usaha juga mau masuk, kenapa kita nggak buat untuk membantu teman-teman UKM itu kan untuk secara lebih efisien pengepakannya gitu. Karena aku dari untuk masuk packing itu jadi udah tahu dari mulai TA dari pekerjaan, jadi kita lanjutin aja, ikutin alurnya aja gitu, nggak perlu kemana-mana gitu kan. Kalau itu memang udah nyaman dan itu bisa kita masukin ke kegiatan usaha kita, kenapa enggak gitu. oke. Ya Sama ya, juga berarti yang lain, ah, jurusan yang lain. oke, sudah Mas Ferry. Ini dari tadi saya Nah, menyimak komentarnya ini ternyata dari teman-temannya Mas Ferry semua ya, dan kayaknya kok lucu-lucu gitu. Bahkan sampai repost Wonogiri. Terus tadi Mas Akbar, anak Perumda, udah ini malah curhat ya. Siapa tahu jodoh ya. Oke, jadi itu sedikit perjalanan dari karirnya Mas Ferry ya. Terus kemudian kalau yang saya tahu, Mas Ferry itu kan juga menjadi salah satu seorang pelopor yang menggerakkan UMKM di Wonogiri. Betul nggak, Mas? ya, Nah, itu bisa ya salah diceritakan nggak, satu Mas? koordinator. Ya, wah, malah koordinator ini kan sangat luar biasa ya. Bisa diceritakan nggak, Mas? Gimana kok sampai ke UMKM gitu? Ya ini awal mulanya khususnya di Wonogiri sendiri, ini kembali lagi ke tadi yang disebutin Mas Riyadi tadi kan, ada teman-teman repost sama ekspor tadi yang ikut join juga kan. Terus sebenarnya juga teman-teman dalam ini merintis usaha juga sama mereka juga. Terima Oh, kasih ya Mas admin. pantesan ya. Jadi uh, uh, berkeliaran kemana apa ya setelah coba beberapa usaha di apa namanya macam-macam lah selama setahun, tahun 2019 tepatnya, selama tahun 2019 itu banyak kegiatan usaha yang coba gagal, coba gagal, coba gagal, banyak kerugian tuh enggak ya, gajian buat nyoba usaha ini terus gagal, kadang ya apa namanya rugi juga, kadang juga untung juga, itu dia udah siap-siap aja, maksudnya di situ emang semua orang pasti akan kan itu gitu. Nah kemudian pas di akhir tahun 2020 ya, dari akhir 2020 untuk kemarin aku kenal pertengahan 2020, pertengahan 2020 aku kenal sama teman-teman di medsos, sama teman-teman Explore Wonogiri sama Repost Wonogiri tadi, ketemu di suatu kegiatan ini, workshop fotografi di situ. Itu bener-bener nggak tahu ya, karena dulu itu sering pulang Wonogiri, terus ada pamflet di situ, pamflet workshop fotografi, dan aku pun sebenarnya nggak terlalu ahli dalam bidang fotografi gitu, cuman Iya. ikut-ikut aja. Akhirnya di situ ada syarat harus punya harus bawa kamera gitu, pinjem punya teman kos gitu, datang gitu aja. Di situ kita kenal sama mereka, orang-orang
awalnya sih ya nggak membahas tentang usaha ya, maksudnya kita cuman kenalan aja. Ternyata ini toh apa namanya di seluruh negeri ini toh adminnya repost gitu. Nah, dari situ sering keluar bareng gitu. Ada satu waktu ketika itu kita pas ngobrol bareng-bareng itu kenapa membahas kita kan punya media di dunia usaha ternyata media itu kan sangat penting ya untuk apalagi zaman sekarang ini kita punya media kenapa kita nggak gunain media itu untuk membantu teman-teman UKM untuk mengembangin produknya agar lebih dikenal lebih luas gitu selama ini kan kita juga membuat apa istilahnya endorsement atau apa gitu kan dari teman-teman bukan saya dari teman-teman medsosnya itu rata-rata toko atau tempat wisata itu bisa berhasil. Kenapa kita nggak terapin ke produk-produk UMKM? Kita angkat produk-produk daerah supaya lebih dikenal, lebih dicintai masyarakat dan digunakan. Oh. Akhirnya kita apa namanya jadi partner bisnis di situ. Jadi step selanjutnya setelah kita punya ide, punya mentor, mindset udah terbentuk, kita harus cari lingkungan yang tepat gitu. Partner bisnis di situ sangat penting mas jadi ketemu partner bisnis apalagi punya media gitu itu kita bisa sambil kita tunggu jaringannya normal ya. Gimana mas? Sudah normal jaringannya? sampai tangan. Itu tadi ketika kita udah nemu partner bisnis, terus kita punya media, jadi kita memiliki nilai tawar di situ. Jadi kita nggak disepelekan lagi. Walaupun awal-awal juga disepelekan. Nah itu pas usaha itu banyak orang yang menyepelekan gitu. Ah apaan itu? Ah anak baru, apa namanya? Siapa tau itu lah gitu. Awal-awal kita ini buat usaha waktu itu ini mas. Kalau pas awal tahun itu kalau pernah dengar mungkin ada virtual expo itu serba mendadak gitu virtual expo itu kita lakukan di situ kita ini buat broadcastan ayo siapa yang mau produknya untuk di review di live Instagram atau di yang mana gitu kita waktu itu kita penawarannya karena kita punya sosial media di sini besar gitu kita buat semacam ini ya mas interaksi kayak gini live IG kayak gini untuk mempromosikan produk-produknya lah di situ kita nawarin bagi yang mau ikut silahkan untuk mendaftarkan diri dan mengirimkan produknya waktu itu kita nyari 30 produk aja sangat sulit di situ ayo tuh ikut sampai kita minta untuk gitu waktu 30 itu karena emang antusiasnya Mas Islam mungkin karena masih baru ya kegiatan virtual expo itu apa atau itu kan pandemi waktu itu kita nggak bisa buat pameran secara langsung tatap muka buat kegiatan mempertemukan banyak orang satu tempat kita nggak boleh akhirnya kita buat virtual waktu itu masih istilahnya masih baru ya itu pameran virtual itu apa kita buat di situ pas setelah ada pameran virtual itu ternyata tanggapan teman-teman dari masyarakat udah nyambung lagi tanggapannya itu bagus ya jadi banyak yang tanya mas aku bisa dapat barang ini di mana mas aku bisa dapat barang ini di mana gitu dari situ wah kita seneng loh itu waktu itu bagus nih ini peluang ini pasti kita bisa lanjutin kegiatan ini ke arah yang lebih ekonomis gitu, yang bisa menghasilkan ini gitu. Karena kita kan awalnya coba-coba, terus akhirnya kita coba kita mau nyoba dulu, kita dapat respon bagus, kita lanjutin sampai sekarang. Oke, jadi itu memang perjalanannya cukup panjang ya Mas, mulai dari awal tahun 2020 mulai merintis sedikit demi sedikit dan sampai akhirnya kalau
kalau barangkali ada teman-teman yang sudah mampir ke rumah BUMN ya kayaknya ya, yang di belakang Mas Ferry Ya, ini ya. Di situ banyak sekali produk UMKM dari Wonogiri ya Mas, yang kemudian bisa dibeli dan dijadikan oleh-oleh juga. Nah itu jadi memang perjalanannya sangat luar biasa dan memang perlu menggandeng media-media yang sudah besar gitu ya Mas. Katakanlah kayak tadi ada Explore Wonogiri, lalu Repost, lalu tadi apa lagi ya? Beberapa media-media besar yang ada di Wonogiri. Soalnya kalau kadang-kadang kalau kita mikir soal usaha ya Mas, usaha sendiri itu ternyata juga berat. Bener gak Mas? ya, ya. Kita kadang kalau pas mulai turun semangatnya, teman kita yang langsung, ayo cepet semangat. Aku juga terjadi tuh Mas. Jadi waktu 3 bulan pertama itu aku sempat kendor, kok kayak progresnya nggak terlalu bagus ya. Gitu. Langsung temennya kan kita punya partner kan ini udah punya. Walaupun partner itu kadang bagus kadang enggak. Tergantung kita dapat partnernya yang. Jadi milih partner tuh sangat penting di situ. Ketika kita udah mulai down gitu, teman kita kadang langsung telepon video call, ayo cepat lanjut ke ya gitu. Cepat lanjutkan ya gitu. Jadi kita semangat lagi gitu. Ya udahlah ayo buat lagi gitu. Waktu itu akhirnya mulai aktif kembali kan waktu itu karena temenku itu ngopek-opek buat ikut, ayo lanjutin gitu. Akhirnya kita lanjutin dan apa namanya dari pembuatan virtual expo itu kan waktu itu kita ini buat video pembukaan bersama dinas di awal video virtualnya itu. Dari situ kita udah dipanggil lagi, Mas bagus Mas kemarin responnya dari bagus kegiatannya. Dari situ kita dapatlah tawaran untuk kurasi produk di situ di hari yang sama pas waktu aku laporan evaluasi lah istilahnya ya. Itu ibunya juga dapat tamu dari Indomaret waktu itu. Jadi kantornya ibunya itu di lantai 2. Pas di lobi itu ada tamu juga dari Indomaret untuk kurasi produk di Wonogiri. Nah waktu itu langsung kita ditawarin sama ibunya langsung, Mas kalau kalian mengerjakan proyek yang ini mau nggak, proyek ibu mau nggak gitu, ini di bawah itu ada pihak Indomaret yang mau kurasi produk gitu, nanti produk-produk kalau lolos kurasi produknya bisa masuk ke toko mereka gitu untuk di area Wonogiri. Langsung di situ kapan lagi kesempatannya bagus kan, langsung oh iya bisa Bu. Jadi kalau kita dapat peluang dan kira-kira kita bisa ngelakuin lah kita secara cepat tuh kita langsung terima aja gitu. Karena peluang itu Iya penting banget kan. Iya benar. Kadang waktu kita itu bisa menentukan nasib kita selama beberapa tahun ke depan gitu. Karena soal peluang itu tadi ya Mas. Peluang. Tapi ada pepatah gini Mas, memang peluang itu tidak datang 2 kali, tapi peluang akan selalu datang kepada orang-orang yang mau mencoba. Jadi selama kita mau mencoba, mesti tetap ada peluang gitu ya. Oke, jadi yang penting gimana? action Mas. Iya, betul. Action. Yang penting action. Itu sangat sangat utama menurut saya juga seperti itu untuk merintis usaha bahkan dari nol. Nah, kalau saya ya kan karena saya juga sudah beberapa kali ngobrol sama Mas Ferry soal ini ya Mas, rumah BUMN, kayaknya gitu ya. Rumah BUMN atau rumah UMKM? Ya rumah BUMN. BUMN. Dan ini untuk membuat sebuah proyek atau tempat khusus untuk menjual UMKM dari Wonogiri, itu kan Mas Ferry juga berjuang, Mas Ferry dan tim ya. Mas Ferry dan tim kan juga berjuang untuk mencari sponsor, mencari orang yang mau mendanai, sehingga terbentuklah sebuah rumah yang memang dijadikan sebagai wadah untuk produk-produk UMKM dari Kabupaten Wonogiri. Dan bahkan sampai disponsori oleh BNI, ya kan Mas? Nah ini boleh diceritakan nggak Mas? Bagaimana prosesnya, terus dapat dana berapa gitu? Ya semoga saja kalau yang mendengar nanti bisa terinspirasi dari situ gitu.
Kalau untuk dana sih, jujur aja kita nggak ada ya mas. Maksudnya istilah untuk kegiatan usaha ini kita bener pure ya kita buat gimana? Oh iya, usaha ini bisa berjalan dulu gitu kan. Jadi dulu Januari itu kita akhirnya hobi kan kita udah agak apa namanya punya punya apa istilahnya track record bagus nih ya. Iya. Langsung kita akhirnya kita ketemu sama beberapa pemangku kayak ketemu sama dinas, ketemu dengan BNI itu kita ajukan proposal ide kita jadi kita buat proposal mau buat kegiatan apa gitu ajukan ke mereka akhirnya itu kita dibantu dengan ini mas ada rumah gedung itu bisa kalian pakai jadi kita punya di sini gedung ini ada gedung terus ada tempat untuk naruh produknya ada wifi ada apa namanya tempatnya yang foto booth gitu kan itu silakan dipakai selama 2 tahun untuk operasionalnya nanti biar dari dinas sama BNI yang nanggung gitu jadi kita tinggal buat kegiatannya aja nah, waktu itu bagus tawarannya lumayan bagus kan itu nanti beberapa kegiatan apa proyek-proyek kalian yang handle gitu dari situ karena kita ini pertama kita harus punya nilai tawar dulu sih mas nilai Iya. tawar apa sih spesialnya kamu waktu kita udah punya nilai tawar kita mau buat apa kita pasti dapat ini dari investor pasti juga akan percaya kepada kita gitu. Iya. Seperti itu. Oke, bahkan sekarang sudah ini ya Mas, berjalan 1 tahun ya di rumah Ya satu BUMN. tahun. Kira-kira untuk programnya ataupun misalnya ada masyarakat, misal saya punya produk UMKM gitu ya Mas di desa gitu. Nah, gimana caranya untuk biar produk saya itu masuk ke rumah BUMN ini? Ada prosedurnya enggak Mas? Kita tiap bulan kita buat acara pelatihan ya mas di rumah BUMN ini kan saya juga sebenarnya cuma salah satu pengelola aja nah pengelolaan gedung ini kan ada beberapa komunitas di sini saya salah satu komunitasnya dari teman-teman aku sama teman-teman ini ada kegiatan pelatihan entah itu pelatihan pembuatan izin produksi untuk pelatihan untuk packaging pelatihan untuk halal seperti itu ikut aja kegiatannya jadi nanti pas itu masuk ke komunitasnya ke sini bisa datang langsung ke sini di Oh, usahanya bisa. didaftarin di sini jadi punya usaha apa misal usaha keripik apa gitu Ya. pembuatan keripik gitu eh, apa namanya di situ langsung nulis saja untuk gabung jadi mitra BUMN. Nanti kalau ada pelatihan-pelatihan nanti kita undang kebanyakan yang kita undang itu teman-teman yang baru gabung gitu jadi kan yang udah lama-lama gabung itu kan udah pernah ikut pelatihan itu Hmm. kadang kita kasih yang baru masuk supaya mereka kenal kalau oh di Wonogiri itu ada tempat untuk apa namanya pelatihan untuk teman-teman UKM supaya bisa naik kelas istilahnya jam sekarang upgrade kegiatan usahanya gitu. Nah Oh, kalau udah di situ kita ikut pelatihan biasanya bawa produk juga. Nah produknya itu ada yang dikasih ke kita juga, mesti taruh di showroom untuk di apa namanya rak-rak untuk displaynya itu. hmm. Jadi kalau ada pengunjung itu ada yang bisa dibeli juga gitu. Jadi mungkin ditinggalkan berapa 5 produk atau berapa ditinggal. Terus kalau ada pameran kayak ini hari ini juga ada pameran tadi sore aku dari Solo Baru itu pameran UMKM bangkit itu dari TNI yang ngadain dari ulang tahun TNI Solo Baru di Depak itu silahkan datang Oh, produk-produk sendiri itu dipajang di situ semua sampai 1 minggu ke depan oke. Sangat luar biasa. Ya, sampai Mas tadi ini juga ada rekomendasi dari temannya Mas Ferry yang dari awal nonton ya tadi. Promosi lewat TikTok Fair. Nah, ini ada pemikiran nggak Mas? Misal ada gagasan nggak Mas untuk promosi lewat TikTok? ada sih maksudnya untuk usaha sebenarnya kita belum apa ya istilahnya belum arah media gitu maksudnya kita untuk tahun pertama ini kita fokus ke database jadi semua produk-produk kita data dulu kita pilah-pilah produk fashion
makanan olahan gitu. Kita kumpulin data itu sebanyak-banyaknya. Ya. Mungkin tahun depan kita mulai membuat lebih fokus ke detail. Misal ada jamu crispy atau mete atau itu kita review satu-satu. Sementara ini sih kita tiap 1 bulan sekali itu kita buat ini kunjungan ke UKM. Jadi kita cari UKM mana kira-kira berkunjung ke tempatnya, bagaimana nanti hasilnya bagaimana gitu, nanti kita upload sekali sementara ini. Ya, berarti tinggal ini aja cari medianya yang memang followersnya udah banyak gitu, nanti tinggal promosi di situ. Oke, semua. Ya, gimana Mas? Ya itu penting itu Mas, untuk mesti kita punya barang yang bagus, tapi kalau nggak ada orang yang tahu, yang siapa yang mau beli ya gitu. Betul sih, benar-benar. Jadi itu sebagai ini juga ya, maksudnya sebagai apa strategi marketing ataupun branding juga ya, branding produk. Oke, jadi itu berkaitan dengan di marketing ya, pemasarannya, termasuk dalam promosi-promosi gitu juga termasuk strategi untuk memasarkan hasil UMKM. Nah, kalau di rumah BUMN sendiri Mas yang ada di Wonogiri, berarti itu memang khusus untuk produk-produk UMKM dari masyarakat Wonogiri ya Mas. Kalau misalnya ada orang luar gitu, misal dari Sukoharjo ataupun dari Karanganyar yang pengen nimbrung ke situ, bisa nggak sih Mas? Bisa, nanti masuk ke database pribadi usahaku. Iya. Di rumah BUMN kita kan salah satu pengelola dari tim untuk membantu untuk istilahnya promosi lah di sini. Kan saat ini aku sama teman-teman juga sedang merintis usaha sendiri, istilahnya usaha yang itu di luar rumah BUMN juga gitu. Tapi kita tetap bermitra di situ. Nah, itu nanti itu semacam nanti kita buat website nanti yang semua produk-produk dari UMKM kita masukin di situ, kita kategorikan beberapa jadi beberapa macam, jadi nanti semua orang bisa tahu maksudnya produk-produk kita itu apa sih gitu. Nah yang sekarang ini yang baru aku lakukan akhir-akhir ini ternyata kita di Indonesia itu punya produk-produk yang bagus gitu. Karena kan gitu kejarnya produk UMKM global gitu, produk UMKM itu inovasinya udah bagus-bagus gitu, kenapa cuma ke luar negeri gitu. Ya itu aku sekarang tertarik penjualan ke luar negeri kan, sekarang banyak kok, yang untuk ekspor itu banyak. Jadi sekarang tadi pagi tuh aku 2 minggu ini, 1 bulan ini Oktober ini ikut pelatihan dari di Kementerian KUKM, itu ada pelatihan sekolah ekspor, terus beberapa macam itu lihat aja di websitenya edukukm.id, itu ada banyak, tinggal daftar aja, nanti login register jadi anggota, di situ ada pelatihan-pelatihan, kita tinggal gabung aja, lihat jadwalnya hari apa, gabung gitu. Terus untuk teman-teman yang mahasiswa yang masih aktif khususnya ya, yang untuk masih yang aktif itu juga ada program juga sekolah ekspor, itu khusus untuk teman-teman mahasiswa, itu bisa ikut di situ, programnya 6 bulan di situ. Selama 6 bulan itu nanti dilatih untuk bagaimana sih manajemen ekspor, caranya ekspor itu gimana, itu teman-teman mahasiswa bisa masuk di situ, bisa berlatih di situ, nanti dididik, benar-benar dididik, dan targetnya dari pemerintah itu nanti bisa jadi agen orang-orang yang bisa mengekspor produk-produk dari Indonesia untuk luar negeri gitu. Berarti memang peluang ekspor produk-produk dari UMKM itu sangat sangat besar juga ya Mas? Sangat besar. Soalnya aku mikir gini, maksudnya aku sendiri kan pendatang baru gitu ya. Banyak trader-trader yang senior-senior tuh banyak, apalagi khususnya di Wonogiri sendiri kan istilahnya UKM-nya sudah sangat berkembang kan, dari mulai produsen, reseller, distributor banyak. Kita sebagai anak muda datang di situ, kalau cuma sama-sama jualan di Wonogiri aja,
apa bedanya gitu. Aku sendiri juga kalah dengan senior-senior yang lain yang lebih jaringannya udah luas gitu di Wahyudin. Jadi kan kita masih muda, terus masih punya energi yang banyak, fokusnya masih bisa, waktunya masih banyak gitu kan, belum terlalu terbebani banyak kegiatan. Itu kita coba cari pasar yang di luar lingkungan kita gitu. Kita anak-anak muda, kita nggak, udah yang di Wonogiri biarlah bapak ibunya, emak-emak itu ibu-ibu WhatsApp yang sampai 20 mungkin satu hari 20 story ya, itu biarkan mereka yang jalan roda usaha di istilahnya di dalam kota Wonogiri ya, gitu kan. Dan Iya. kita untuk cari pasar yang di luar gitu, yang lebih luas, pasar yang lebih luas ya, karena kita kan apa namanya di teknologi kan, secara teknologi kan lebih menguasai ya, lebih istilahnya lebih mudah beradaptasi gitu ya. Kita ambil peluang tersebut gitu, untuk mendapatkan pasar yang lebih luas gitu. Oke, sebentar ya Mas, tak pakai headset dulu ya. Halo Mas, dengar suara saya Mas? Ya, dengar jelas. Ya, sangat menarik ya. Jadi ceritanya memang sebetulnya UMKM itu juga sangat peluangnya sangat besar juga ya untuk teman-teman yang barangkali berminat untuk mengembangkan UMKM gitu. Jadi memang sekarang ini bahkan ada programnya dari gubernur ya. Gubernur kalau nggak salah ya Mas, nanti mohon dikoreksi. Ya, Gubernur Pak Ganjar itu yang memang sudah merencanakan akan mengekspor produk-produk yang dari Jawa Tengah gitu. Kira-kira itu gimana Mas tanggapannya? Setuju nggak Mas? oh nah, itu pas acara apresiasi apa itu bulan lalu itu ya, kegiatan bulan lalu itu Iya, ya. Ya, itu kan saya dengar juga dari Mas Mas Ferry juga. pernah jangan dari saya dong mas. Gi- Maksudnya ah, dari ya waktu mulai itu aku jadi melihat, wah ini lebih apa ya, saya peluangnya lebih besar ini kalau kita jual ke luar negeri gitu, karena negara-negara lain, karena apa istilahnya, basic kita sebagai negara Indonesia itu di Katulistiwa ya, itu kan sumber dayanya Iya, melimpah ya mas, entah itu sumber mineral atau sumber daya alamnya. Terus budaya kita kan juga sangat beragam. Di situ kan jadi inovasi produknya kan sangat berbagai, budaya itu kan membuat inovasi-inovasi produknya sangat bagus kan itu. Di luar negeri itu yang dibutuhkan ya seperti itu, makanan, terus seni itu yang mereka cari itu. Karena kalau kita, aku sendiri secara pribadi lihat, kita bersaing dengan negara luar tuh, untuk bersaing dengan teknologinya itu kita sanggup iya, sanggup untuk membuatnya. Kita secara infrastruktur kita udah ketinggalan jauh. Misal secara infrastruktur industri kan, kita contoh di Indonesia dengan Cina gitu, Indonesia dengan Jepang itu udah jauh banget mas. Mereka udah punya jalan tol, udah punya area industri, udah banyak banyak banget di situ, alat-alatnya udah lengkap. Jangan kita baru penjajakan istilahnya. Negara kita infrastrukturnya memang belum sebesar mereka gitu. Tapi positifnya mereka itu nggak punya sumber daya. Sumber daya tetap ambil di Indonesia. Contoh makanan, apa namanya? Ini untuk Jepang, Korea, Cina. Ini kan besok mau Imlek ya. Mereka kan iya, punya teknologi. Tapi secara geografis mereka kan kurang istilahnya. Bisa aja mereka musim dingin, jadi panennya kurang, nggak maksimal gitu. Mau nggak mau mereka harus cari sumber makanan dari negara-negara yang tropis. Nah inilah iya betul. kesempatan kita sebagai Indonesia itu mengembangkan, misalnya cari produk-produk olahan makanan kita, kita bisa kirim ke mereka, karena mereka nggak punya istilahnya, mereka jual teknologi, kita jual makanan ke mereka. Jadi biar seimbang gitu. Ini nggak perlu kita niru harus buat sama-sama buat kereta cepat gitu. Jepang bisa buat kereta cepat gitu. Kita buatlah pabrik makanan yang sangat besar yang supply satu baik. Karena mereka bisa buat industri makanan.
Dan Oke. untuk industri kayak kesenian terus makanan itu kan ya, lebih menjaga lingkungan ya istilahnya dibanding kita membuat industri yang nggak ramah lingkungan. Teman-teman jadi nggak kita bisa melihat potensi daerah kita. Aku kan sekarang juga lagi istilahnya sedang mengembangkan potensi daerah gitu ya. Kita nggak perlu Iya. apa namanya dengan teman-teman kita yang ada di kota, teman-teman kita yang ada di luar negeri, kita bisa melihat peluang di daerah kita sendiri kalau kita bisa mengembangkan sangat bagus. Kita bisa membuat Hmm. petani, bisa istilahnya produk banyak. Kekuatan kita kan fokus makanannya kita juga kita bisa teman-teman di negara lain gitu. Oke. Sip, mantap Mas. Ini coba kita lihat lagi yang melihat ternyata ada satu penonton setia dari Mas Ferry. Tolong disapa dulu Mas. Ini nonton dari awal Siapa loh itu? Mas. Coba. Woi, Iya. ini ada teman dari Boyolali juga itu teman jaringan pemuda desa. Mbak Nisrina Oh itu. iya. Kayaknya waktu itu ketika sekolah desa ya Mas. Sekolah desa yang ada di Ya, Sragen, dia jadi ini nggak sih? ah, MC-nya ya, kalau di nggak salah. Jogja. Oh ya, waktu itu Mas Riyadi juga ikut ya itu ya. Iya. Jadi MC-nya waktu di. Oh, pantesan kayak kok nggak asing gitu loh. Ya, oke, setelah mendengar banyak penjelasan dari Mas Ferry, itu sangat menarik ya. Jadi sekarang memang UMKM itu juga berpeluang besar dan harusnya kita juga mau bersaing ya. Maksudnya dalam dalam memproduksi produk-produk lokal kemudian kita pasarkan secara global itu kan juga sangat menarik dan bisa menambah penghasilan ya, utamanya menambah penghasilan ya, penghasilan kita sendiri maupun penghasilan dari negara itu. Oke, jadi itu sedikit gambaran tentang UMKM. Terus kemarin kalau ketika saya membuat story di Instagram itu, Mas, juga ada beberapa yang tanya soal nasihat untuk pengusaha pemula. Ini kira-kira bagaimana, Mas? Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa ketika kita punya niat untuk menjadi seorang pengusaha gitu ya, katakanlah gitu. Tapi kita sendiri sering kebingungan memulai dari mana, terus apa yang harus dilakukan. Kira-kira gimana, Mas? Ya, kalau punya ide langsung dilakuin aja. Nggak usah terlalu banyak. Istilahnya gini, kita terlalu khawatir sama sesuatu yang belum kita lakukan gitu. Jadi Hmm, kita coba aja dulu. Maksudnya kalau emang itu ada yang salah, ada yang kurang, itu langsung kita perbaiki aja. Yang penting kita pernah coba. Kita nggak akan menyesal kalau kita udah coba. Tapi kalau kita punya ide atau punya gagasan, tapi cuma ada di pikiran kita, ya itu sebatas cuma ada di pikiran aja, sebatas jadi ide gitu. Nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Tapi kalau dan itu sebuah ide itu kalau ketika kita udah bisa memikirkannya, pasti ada orang lain juga yang memikirkan hal yang sama. Nah, ketika kita menunggu untuk melakukannya, pasti orang lain yang lebih berani itu akan bisa mengambil peluang nah, lebih dulu. Jadi kalau udah kayak kejadian gitu kan seringnya persis kayak yang kita pikirin tuh gitu. Kan cuma mikirin aja iya, ya orang iya bener sih. Kita sering kali kayak gitu ya, Mas. uh, apanya namanya gagal itu pasti, tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk apa namanya bisa belajar untuk menjadi lebih baik dan nggak akan Hmm, mengulangi. Jadi gagal juga sebuah anugerah. Jadi kan kita punya pengalaman. iya bener sih, bener. Semakin banyak karena diejek, diketawain orang, gagal, terus coba lagi, gagal, coba lagi. Itu lama-lama kita akan ini apa namanya tangguh ya Mas ya. Jadi Iya, udah biasa, bisa nanti gitu. Karena iya bener. ketika kita usaha itu kadang kita bisa rugi,
besar, tapi kita juga untungnya juga bisa besar. Hmm, Dan kalau emang mau cari yang ini ya diusaha gitu. oke. Seperti itu, Mas. Jadi memang harus ini ya, mau maksudnya berani mencoba sesuai dengan tema kita malam hari ini ya. Berani coba ya, tinggal itu kita sendiri yang mau yang akan menjawab. Terus Mas ada lagi ini berkaitan soal peluang ya. Peluang untuk membuat usaha atau ide usaha gitu. Kira-kira bagaimana caranya untuk mencari ide yang berkaitan dengan usaha yang akan kita lakukan gitu. Kadang-kadang kan usaha itu kan banyak banget gitu. Tapi bagaimana cara mencari peluangnya? Itu kan juga sangat susah. Kira-kira gimana, Mas? Pertama itu kita cari peluang itu ketika kita nih tadi kamu cari ide usaha ya tinggal keluar aja depan rumah, maksudnya keluar dari kamar, Iya. keras itu, lihat gerak-gerik orang itu, kayak gitu. Kalau kita jadi usaha itu kita lebih bisa memperhatikan karakter itu gimana, kebiasaannya gimana gitu. Itu muncul ide. Dari ide itu nanti ini kalau istilahnya dari teman-teman tahu kemarin aku itu ketika kita udah punya ide, kita tinggal ngumpulin resource apa ya istilahnya eh, apa ya sumber daya Iya. jadi misal mau buat uh, packaging kayak aku ya packaging Ah, salah satu dari contohnya ya packaging terus sumber daya yang ada itu database database usaha di situ ibu-ibunya punya butuh apa sih printer butuh percetakan kayak gitu kan butuh supplier plastik packingnya gitu. Butuh mesin sealer terus butuh uh, data yang lain gitu kan lah aku tinggal ngumpulin aku punya teman ternyata jualan plastik gabungin jadi nggak harus kita yang buat gitu jadi kita menghubungkan aja antara sumber daya satu sama sumber daya resource itu tuh hmm, digabung-gabung gitu. Selain oh ini ketemu ini bisa toh itu oke. tadi packaging Ah, print kita punya punya percetakan udah yang mau buat track itu tinggal kita lempar aja ke teman kita percetakan nah, percetakan juga jadi orderan dari ini udah dapat istilahnya stikernya itu labelnya terus kita tinggal gabungin aja mereka gabungin gitu lewat ah, email di situ uang tuh di situ kita di kalau kita nggak punya teman oh, nggak punya relasi dicari gitu butuh supplier ada orang yang nyambung belum ikut misal kita dapat orderan daging ayam gitu iya. mas ayam ini berapa misal 10 ton tiap aku nggak punya aku belum punya supplier nih aku nggak punya ayam aku nggak punya pemotongan ayam aku nggak pelihara ayam gitu. Kita cari di situ kita cari searching di internet di Google cari tanya-tanya semua kontak yang kita punya hubungan sama ayam kita calling semua kita WA semua nggak usah malu-malu tanya aja gua punya kenalan ini enggak apa namanya pemotongan ayam punya kenalan ini enggak apa namanya peternakan ayam gitu nanti di situ lama itu memang terus perlu proses nggak tahu-tahu jadi kayak apa istilah mencari jalan di labirin gitu kita Hmm, mencari jalan di dalam labirin nanti ketika saatnya kita udah usaha berbagai kita udah coba semua jalur kita akan temukan jalan nih oh akhirnya ketemu dapat lah nanti kalau kita usaha pasti juga ini kok apa ketika usaha kita itu direstui sama yang maha kuasa itu kita pasti diberikan jalan kayak gitu. oke. Oke, sangat menarik ya. Itu kira-kira untuk mencari peluangnya seperti itu ya, Mas. Oke, ternyata kita sudah ngobrol 1 jam lebih, Mas. Itu artinya
yang akan kita bawakan lagi. Nah, mungkin barangkali dari Mas Ferry sebelum kita tutup, closing statement nih untuk jiwa-jiwa pemuda yang pengen memulai usaha. Ini apa namanya, ide itu bisa jadi sebuah karya itu ketika kita lakukan. Kita kalau cuma sebatas ide itu kita nggak berani nyoba, itu hanya sampai di pikiran kita, nggak akan menghasilkan apa-apa. Terus kita harus coba sering coba, karena ketika kita salah itu pasti ada kesalahan, tapi lebih cepat lebih baik. Ketika kita menemukan, kita buat, kita perbaiki, terus lakukan evaluasi agar kesalahan itu nggak terulang. Hmm. Terima kasih, Mas. Oh, oke, sangat luar biasa. Dan saya kira setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Ferry yang sangat luar biasa ini, sepertinya Mas Ferry ini lebih cocok nanti menjadi menteri ya kayaknya. Amin deh, semoga jadi menteri ya Mas. Karena ini sangat sangat memotivasi gitu. Amin lah. Ya. Oke, Mas. Iya. Oke Mas, ini ternyata sudah 1 jam lebih, itu artinya untuk obrolan malam hari ini kita cukupkan untuk sampai di sini. Dan nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, barangkali Mas Ferry ada waktu yang luang, kita bolehlah agendakan untuk ngobrol soal bisnis ini. Karena sekarang itu, kalau zaman dulu ada ya yang muda yang berkarya gitu. Kalau sekarang yang muda yang pengusaha, itu kan juga sangat menarik untuk dipelajari gitu. Jiwa-jiwa muda yang memang pengen jadi pengusaha. Oke Mas, gitu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita agendakan untuk pertemuan berikutnya ya Mas. Ya, makasih Mas Ferdi. Oke, terima Sama-sama. kasih. Ya, terima kasih juga yang nonton dari awal sampai akhir. Ini sangat setia. Jangan-jangan ini ada hubungan khusus sama Mas Ferry ya. Oke, gitu saja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk obrolan malam hari ini, mohon maaf karena memang banyak sekali kendala soal jaringan. Jadi memang tadi agak terkendala ya, tapi ya nggak masalah, nanti akan saya simpan di feed Instagram. Nah, barangkali nanti ada teman-teman yang pengen lihat lagi, bolehlah mampir ke Instagramnya saya ataupun Mas Ferry ya. Oke, itu saja untuk malam hari ini. Terima kasih Mas Ferry, semoga sehat selalu dan sukses. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan sampai jumpa ketemu di Wonogiri ya Mas. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Mas Ferry. Oke.